Baik, berjumpa lagi kawan-kawan semua, sahabat-sahabat masyarakat Indonesia. Ada beberapa hal yang kembali kita ulas secara bersama. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi mengulas berita yang viral belakangan ini, tepatnya di tanggal 23 beberapa hari yang lalu, terkait dengan judul beritanya rapat mendadak di Hambalang, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo kerahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk sikat mafia tambang ilegal. Sebelum kita masuk pada berita pertama, saya coba dulu membacakan berita awal dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, di mana dalam berita Setkap RI telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah anggota kabinet Merah Putih di kediaman beliau di Hambalang pada tanggal 23 November 2025. Kemudian pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam, ada berbagai agenda strategis yang khusus dibahas. Yang pertama adalah terkait dengan hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Yang kedua, penertiban kawasan pertambangan. Yang ketiga, konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan. Dan yang keempat, penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Oke, itu ada 4 isu strategis yang dibahas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yang mana telah kita ketahui dalam pemberitaan terdahulu bahwa dalam pertemuan itu pula Bapak Presiden Republik Indonesia menegaskan tidak ada lagi yang kebal hukum. Ini dalam pemberitaan terdahulu juga menyampaikan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia menegaskan tidak ada lagi yang kebal hukum. Ya, tidak ada lagi yang kebal hukum. Ini perlu kita catat secara bersama. Kemudian siapapun yang terlibat dalam perusakan sumber daya alam, baik pemain kecil maupun besar, yang selama ini bersembunyi di balik jaringan kekuasaan, akan ditindak. Ini yang selama ini bersembunyi akan ditindak. Artinya apa? Pesannya jelas, negara tidak boleh kalah oleh mafia. Ya, mafia pertambangan dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan menjadi angin segar buat masyarakat kita. Kemudian situasi ini memicu spekulasi kuat bahwa pemerintah sedang bersiap meluncurkan operasi penertiban besar-besaran di seluruh Indonesia. Jika benar, langkah ini bisa menjadi titik balik dalam pemberantasan aktivitas ilegal yang selama bertahun-tahun menggerogoti hutan, merusak lingkungan, dan menghilangkan triliunan pendapatan negara. Ya. Para pengusaha nakal yang biasa bermain di zona abu-abu kini mulai berhitung ulang, sementara itu publik menunggu apakah ini akan menjadi momentum bersih-bersih terbesar dalam era pemerintahan baru Bapak Presiden Republik Indonesia.
Ini kita tunggu ya dari hasil berita yang telah kita ulas secara bersama ini. Kemudian Bapak Presiden Republik Indonesia pula menegaskan bahwa komitmennya untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Kemudian pertemuan di tanggal 23 sampai malam itu dihadiri oleh beberapa kementerian, di antaranya Menteri SDM, Menteri Hukum, Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BPKP, dan Kepala PPATK. Semoga ini bisa menjadi angin segar, karena kalau kita sedikit ke belakang, apa yang menjadi pesan Bapak Presiden, bahwa kebocoran ada di mana-mana. Ya. Dan ketika ini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kembali kepada negara, sumber daya yang selama ini bocor dan kemudian dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sektor pertambangan dan kehutanan, maka kita berharap kesejahteraan itu kembali, kedaulatan itu kembali ke tangan rakyat. Saya kira itu mungkin ada masukan dari teman-teman, tanggapan atau masukan yang bisa kita jadikan referensi bersama di dalam bagaimana mengatensi dan mendukung apa yang menjadi kerja-kerja pemerintah hari ini. Terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi kita, dan kita tetap sebagai masyarakat, aktivis NGO atau kemudian kelompok masyarakat adat senantiasa menjaga kita punya lingkungan dan menyampaikan kepada pemerintah terkait untuk hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Semoga pemerintah Pak Prabowo Subianto diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menumpas semua apa yang menjadi kebocoran-kebocoran selama ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.